warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan hati yang senang dan kalian juga nanti bisa menerima dengan gembira. Anak-anakku, pagi ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 5 ekosistem, subtema 1, 2, dan 3 kelas 5. Anak-anakku, marilah kita simak pembelajaran kita hari ini. Letak astronomis. Ini pembelajaran tema yang lalu sudah ada letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, pengaruh letak astronomis Indonesia garis lintang ini menyebabkan beriklim tropis, memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau, curah hujan tinggi, dan yang keempat flora dan fauna beraneka ragam. Garis bujur ini menjadikan Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi 3, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia Barat itu WIB, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Letak geografis. Letak geografis adalah letak berdasarkan letak sesungguhnya. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis Indonesia menjadikan posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam perekonomian karena berada di persimpangan lalu lintas dunia. Ya, anak-anakku, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari tentang komponen peta. 1. Judul, yaitu nama peta. Biasanya terletak di bagian atas itu ada nama peta. Kedua, arah mata angin, memberikan petunjuk arah pada peta. 3. Skala peta, yakni perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Keempat, garis astronomis, yakni garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Yang kelima, simbol peta merupakan tanda khusus untuk menjelaskan sesuatu berupa garis, warna, dan gambar. Yang keenam, legenda atau keterangan peta, yakni penjelasan simbol-simbol yang ada pada peta. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ini. Komponen peta. Anak-anakku semuanya, ini adalah peta daerah istimewa Yogyakarta, tempat tinggal kita. Nah, yang pertama judul. Nah, di atas ini ada judul peta. Yang kedua adalah arah mata angin. Nah, di situ biasanya ada petunjuk U di atas. Berarti arah utara itu di atas. Kemudian skala peta. Nah, ini di bawah gambar biasanya. Kalau ini terletak di atas legenda. Kemudian ada garis lintang dan garis bujur. Ini adalah garis astronomis, garis lintang dan garis bujur. Kemudian simbol peta. Nah, di dalam peta ini biasanya ada simbol-simbol. Misalnya ada simbol gunung, itu adalah segitiga, ada yang merah, ada yang hitam. Kemudian ada garis itu ada sungai atau perbatasan. Kemudian warna itu ada warna hijau tua, hijau muda, atau kuning. Nah, itu adalah simbol dalam peta. Kemudian simbol-simbol dalam peta itu diterangkan dalam legenda.
yaitu legenda tadi menerangkan simbol. Itulah dari komponen peta. Yuk kita lanjutkan sekarang jenis peta. Peta ada dua jenis. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum ini adalah peta yang menggambarkan hampir semua unsur kenampakan wilayah, misal sungai, gunung, laut, dan danau itu ada di dalam peta tersebut. Yang kedua, peta khusus. Peta khusus ini peta yang menggambarkan tema tertentu atau suatu kenampakan di permukaan bumi. Jadi hanya ditampakkan khusus saja. Contohnya, contoh peta khusus itu misalnya ada peta persebaran flora dan fauna. Nah, di sini akan menggambarkan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang tersebar di wilayah tertentu. Nah, contohnya petanya seperti ini. Jadi di situ hanya menggambarkan flora dan fauna. Yang kedua adalah peta wisata, menggambarkan objek wisata yang dimiliki suatu wilayah. Nah, di sini yang diterangkan di dalam peta itu simbol-simbol atau keterangan-keterangannya adalah keterangan tentang objek wisata. Contoh yang lain misalnya ada peta curah hujan, menggambarkan persebaran curah hujan dan besarnya curah hujan di suatu wilayah. Nah, ini adalah gambar pola curah hujan Indonesia. Peta sumber daya alam menggambarkan sumber daya alam yang dimiliki di suatu wilayah. Nah, di sini yang diterangkan atau keterangan-keterangan yang ada di dalam peta hanya menerangkan sumber daya alam. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan penduduk. Kalau itu adalah kehidupan di pantai, maka kegiatan kehidupan penduduk, kegiatan ekonomi penduduk di sekitar pantai itu ada nelayan, pemandu wisata, perikanan, dan perkebunan kelapa. Kalau ini ada di daerah dataran rendah, maka kegiatan ekonomi penduduknya ada yang bertani atau pertanian, perkebunan, peternakan, industri, atau pusat bisnis. Kalau itu di dataran tinggi, maka kegiatan ekonomi penduduk misalnya ada perkebunan, pemandu wisata. Berarti letak geografis itu akan mempengaruhi kehidupan dari penduduk setempat. Julukan negara Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara agraris, yaitu karena penduduk Indonesia sebagian besar penduduknya bermata pencarian pada sektor pertanian atau sebagai petani. Kemudian ada julukan sebagai negara kepulauan karena negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang mencakup dataran dan perairan. Kemudian Indonesia sebagai negara maritim karena Indonesia mempunyai wilayah perairan lebih luas dari wilayah daratan. Nah, anak-anakku, sebagai negara agraris, hal penting yang petani lakukan agar tanamannya tumbuh subur adalah memperhatikan pengairan. Ini ada sebuah contoh pengairan tradisional Indonesia dan diakui mancanegara, yaitu sistem pengairan Subak di Bali. Subak merupakan salah satu sistem kemasyarakatan adat Bali yang khusus mengatur pengairan sawah atau irigasi. Latar belakangnya karena lingkungan, topografi, dan kondisi sungai-sungai di Bali yang curam, sehingga dibentuk subak. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, karena Indonesia terletak di persimpangan jalur yang ramai, terjadilah akulturasi atau penggabungan budaya, budaya asli dan budaya pendatang, sehingga memperkaya kebudayaan di Indonesia, dan ini mempengaruhi keragaman agama yang dianut masyarakat. Contohnya, ini ada suku Bajo di Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai nelayan dan membangun rumah di kawasan pesisir
dan berbentuk panggung. Nah, ini dengan tujuan agar dekat dengan tempat kerja dan mudah menuju ke perahu. Jadi, letak suatu tempat atau letak geografis suatu daerah mempengaruhi dengan sosial budaya di daerah tersebut. Keuntungan letak geografis di bidang ekonomi, yaitu sumber daya laut. Indonesia menjadi sumber daya ikan yang besar, sumber daya rumput laut, dan sumber energi, yaitu kandungan minyak bawah laut. Kemudian sumber daya pertaniannya, sayur-sayuran dan buah-buahan ada di Indonesia. Kemudian hasil perkebunan, yaitu kopi, teh, coklat, kelapa sawit. Ini juga merupakan keuntungan letak geografis di bidang ekonomi tentang sumber daya pertanian. Kemudian, untuk menjangkau wilayah Indonesia yang sangat luas, maka diperlukan sistem transportasi dan komunikasi, tentunya untuk menyalurkan hasil-hasil dari keuntungan letak geografis tersebut. Nah, anak-anakku semua, itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah tetap semangat belajar dari rumah. Semoga apa yang Bu Us sampaikan bisa bermanfaat dan kalian lebih paham. Bu Us akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.